Halo great people, kembali bertemu gue dengan John Christopher di channel Fugal Coffee Roaster. Apa kabar great people semua? Hari ini akhirnya kita bisa syuting video lagi setelah kita vakum hampir 2 minggu karena kita melakukan renovasi. Dulu kita syuting YouTube di ruang latihan kita, nah sekarang kita udah pindah ke ruang yang baru dan ruang baru ini lebih lega dan kita berharap semoga apapun yang kita buat kualitasnya bisa lebih better supaya great people bisa nonton video kita dengan kualitas yang lebih baik. Oke, hari ini kita pengen ngebahas sesuatu hal yang lagi viral banget karena nggak tahu ya kenapa, gue juga bingung. Orang-orang demen banget atau merasa kayak ini sesuatu yang baru nih, padahal buat gue sebenarnya ya nggak baru-baru banget, tapi diterima oleh netizen sangat-sangat antusias. Kita pengen bahas sesuatu yang viral. Apakah itu? Tada! Jadi ini adalah IKEA multi-purpose funnel yang lagi viral-viralnya. Kenapa viral? Jadi backgroundnya suatu hari di sekitar bulan Oktober gitu, gua sama Mandy lagi jalan-jalan di IKEA. Kemudian ketika gua jalan-jalan, gue lihat ada sesuatu benda yang mencolok mata gue karena warnanya cerah banget. Setelah gue lihat, ternyata benda ini nih apa? Ternyata ini adalah IKEA multi-purpose funnel. Dan waktu itu gue nggak berpikir kalau gue mau pakai ini buat dripper. Belum. Gue pegang-pegang. Kenapa gue tertarik? Karena logonya tuh warnanya ini sama kayak logo Fugol. Logo Fugol tuh kan warna kuning ya. Ini logo Fugol warna kuning. Ini drippernya nih. Tercetuslah tiba-tiba ide di kepala gue. Ini kayaknya kalau gue jadiin dripper bisa deh, bentuknya udah corong kayak gini, tinggal gua pasang paper filter, terus gua seduh pakai alat ini, harusnya bisa bekerja. Nah terus spontan gua ambil beberapa biji. Jadi waktu itu gua ambil 4 atau 5 biji sekaligus, gua langsung ambil, gua langsung masukin ke keranjang. Dilihatlah sama Mandy ya kan, dia ngomel, ngapain lu beli begituan banyak banget. Terus gue bilang gua mau pakai buat dripper. Terus dia bilang lu coba dulu, tes dulu, kalau udah bekerja baru lu beli gitu. Nah terus mulai saat itu gua tertantang kan, gua kan kompetitor banget nih, gue tertantang, game on. Akhirnya gue beli satu, terus gue cobain. Dan setelah gue coba, ulik, ternyata gue dapat resep seduh yang sangat-sangat menarik. Dan akhirnya gue aplikasikan penggunaan IKEA funnel ini ke Amadeo. Amadeo adalah salah satu barista kita di Tanah Top Jakarta. Kemarin dia udah ikut di Ice League Bekasi, dia dapat peringkat 2 dan dia bisa masuk ke nasional. Dan di nasional akhirnya gue iseng aja, gue pakai corong ini buat Deo compete di nasional. Kenapa? Karena gue berpikir muncullah konsep ide gua selama ini, dripper baru yang dirilis oleh para penemunya, para inventornya itu harganya makin mahal. Harganya 500.000, 600.000, 700.000, 800.000, 900.000, ada yang sejuta, banyak banget dan harganya makin mahal. Gua nggak bisa menyalahkan harga dripper tersebut mahal. Kenapa? Karena ya balik lagi, mungkin memang cost-nya dibuat segitu, kemudian ada added value-nya, teknologi, pikiran yang dituangkan ke dalam dripper tersebut sehingga harganya segitu, ya itu sah-sah aja. Tapi ya seperti yang kita ketahui, kita di Indonesia gaji barista itu tidak setinggi gaji barista di luar pada umumnya. Kita compare negara terdekat kita aja, misal kita compare kayak di Malaysia aja. Malaysia setahu gue setiap bulan mereka masih bisa dapat gaji sebagai barista itu 8 sampai 10 juta. Which is itu ada sekitar 3 sampai 4 kali lipatnya gaji barista di Indonesia. Serendah itu gaji kita sekarang. Dan di beberapa tempat bahkan di kota-kota lebih kecil, gaji itu bisa lebih rendah lagi. Jadi, gue pengen bisa memfasilitasi atau memberi ide kepada teman-teman barista atau brewers atau home brewers yang belum punya budget yang besar, tapi mereka pengen nyeduh kopi. Nah, intinya adalah kalau kita ngerti basic variable atau parameter dasar untuk kita bisa nyeduh kopi yang enak, yang oke, dan apapun alatnya, termasuk corong murah ini yang cuma harganya 20.000, kita pasti bisa buat kopi yang enak. Nah, oleh karena itu, hari ini gue pengen bagiin resep seduh dari corong ini supaya teman-teman bisa replikasikan. Nah, gue pengen ngasih resep seduhnya, resep seduh versi sehari-hari. Kenapa gue tidak bagikan resep seduh versi Deo ketika dia compete di nasional? Karena resep seduh tersebut menurut gue masih cukup tinggi gramasi yang dipakai. Kemudian resep seduh tersebut bisa bekerja di kompetisi karena memang kondisinya untuk diperuntukkan untuk kompetisi. Apakah segala sesuatu yang diperuntukkan untuk kompetisi harus bisa dipakai untuk hari-hari? Jawabannya iya dan tidak. Tapi untuk lebih optimal, gue akan beli resep yang lebih simple. Gue akan siapkan barang-barangnya. Ini juga masih di tag, gue akan potong tagnya dan mari kita seduh.
Oke, great people, sekarang gue udah siapin, udah ada server, udah ada scale, udah ada drippernya. Sekarang gue akan berikan tutorial untuk kita bisa menggunakan corong ini dengan optimal. Yang pertama-tama kita butuh adalah paper filter. Paper filter yang kita gunakan adalah paper filter yang bisa ditemukan setiap hari dimanapun di online marketplace. Jadi ini brand normal Hario, nggak perlu paper spesial sebenarnya. Kenapa? Karena penggunaan paper ini akan lebih hemat. Oke, yang kita tekankan adalah sisi hematnya. Kemudian ada banyak pertanyaan yang masuk ke gue, gimana sih cara pasang paper filternya? Susah banget karena ini derajatnya V60, sedangkan ini nggak masuk. Kalau dimasukin jadinya kayak gini, nggak masuk. Nah, ini ada triknya. Trik yang pertama adalah teman-teman harus lihat di bagian jahitan ini, teman-teman bisa lipat paper filternya. Jadi lipat bagian bawahnya 90 derajat seperti ini. Jadi bentuk lipatannya seperti ini. Oke, tujuannya supaya untuk memperlebar sudut. Kemudian, di bagian sambungan paper filter, teman-teman bisa sobekin. Nah, ketika udah disobekin dan dimasukin, maka paper filternya akan bisa fit ke dalam corong. Nah, ketika udah fit seperti ini, yang dilakukan adalah tinggal nuangin air langsung ke bagian tengah, supaya paper bisa nempel secara sempurna. Nah, sesimpel ini. Oke, jadi tinggal dilipat paper filternya, kemudian disobekin sambungannya, dan fit. Dan tentunya kita akan nyeduh kopi dari Fugol Coffee Roaster. Dan kopi kita hari ini adalah nggak bener, lempar nggak bener. Kopi kita hari ini adalah Flores Uwu Anaerobic Natural. Nah, ini salah satu kopi rilisan terbaru kita, dan kopi ini disuplai dari Tuang Coffee. Thank you Tuang Coffee. Prosesnya adalah anaerobic natural, single varietas Kartika dengan ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut. Kita bisa dapat tasting note berries, orange, dan pineapple. Jadi kopi yang cukup fruity. Jadi sekarang gue akan seduh kopinya. Dan kopi yang akan gue gunakan sebanyak 13 gram. Nah, kalau gue disebut 13 gram, great people pasti tahu kan resep seduh apa yang akan kita pakai. Ya, resep seduhnya adalah resep seduh yang sehari-hari kita pakai. Kopinya 13 gram, total air 200 gram. Dibagi 4 interval, 50, 50, 50, 50. Simple banget. Kemudian gue tuang. Untuk grind size, great people tinggal sesuaikan grind size-nya medium, nggak terlalu fine, nggak terlalu coarse, jadi medium. Kemudian suhu air yang gue gunakan adalah 90 derajat Celcius. Jadi ingat, cara pasang paper filternya seperti ini. Kopi yang digunakan 13 gram, total air 200 gram. Dibagi ke dalam 4 interval. 50, 50, 50, 50. Nah, sekarang kita akan mulai seduh. Nah, tapi di sini yang membedakan adalah brew time. Biasanya gue beri interval per 50 gram itu adalah per 30 detik. Nah, untuk di corong IKEA ini gue akan berikan interval yang lebih rendah. Intervalnya adalah per 20 detik. Kenapa intervalnya lebih cepat? Karena dripper ini mirip-mirip seperti dripper no bypass pada umumnya. Dia nggak ada rusuk sehingga memberikan airflow. Ketika airflow-nya nggak ada, otomatis dripper ini akan memberikan efek semi-immersion. Jadi walaupun dia masih ada ngedrip perkolasi, tapi secara nggak langsung dia juga nampung ekstraksi yang ada. Oleh karena itu, kita nggak pengen terjadi over extract di seduhannya. Jadi lebih baik kita pakai brew time yang lebih cepat. Jadi kita kasih 20 detik per interval. Nah, simple banget, 13 gram, 200 gram. 13 gram kopi, 200 gram air. 200 gram, bukan 200 gram. Intervalnya per 20 detik. Kemudian tinggal ditunggu, gampang banget. Kemarin sempet Lance Hendrik dari Onyx Coffee Lab. Dia juga punya YouTube channel. Kita sempat cecetan untuk ngebahas resep seduh dan pakai paper filter apa. Dan akhirnya dia rilis lah di channel YouTube-nya dia, di Lance Hendrik. Dan oleh karena Lance Hendrik juga, corong ini menjadi agak viral di luar, sehingga banyak orang-orang dari negara lain juga beli corong ini dari IKEA dan mereka mulai coba seduh. Dan ya gue happy sih karena pesan yang gue pengen sampaikan lewat Deo di kompetisi agar orang bisa fokus ke variabel seduh tanpa harus pusing dengan dripper-dripper mahal itu nyampe ternyata. Dan antusiasme yang gue lihat
oleh teman-teman atau netizen lainnya di internet tuh dan di Instagram tuh gila banget. Jadi terima kasih banget atas supportnya. Semoga dengan variabel seduh yang simple, dengan alat yang simple, kita bisa dapat rasa kopi yang optimal. Kalau kemarin kita ngebahas pas di kompetisi kita tuh pakai kopi yang cukup mahal. Kopinya tuh yang pas penyisihan itu pakai Esmeralda Noria 3, dan di final kita ganti kopi jadi Vinca Nuguo. Dan paper filter yang waktu itu kita pakai di kompetisi adalah paper filter Sibaris. Bang, kenapa lu nggak pakai paper filter Sibaris lagi di sini? Karena paper filter Sibaris cukup mahal harganya. Paper filter Sibaris satu lembar aja udah 5 ribuan. Sedangkan paper filter Hario ini satu lembar masih ada di angka 1000-an. Jadi cukup hemat. Balik lagi, intinya kita pengen bisa ngopi enak dengan cost yang lebih minimal. Ya, gue berharap dengan metode ini teman-teman bisa ngopi enak, harga murah, tentu kopinya dari Fugol. Oke, ekstraksinya udah selesai. Teman-teman, kalau teman-teman pengen tahu ekstraksi optimalnya ada di waktu berapa, kalau grind size-nya pas, ekstraksi optimalnya ada di range 2 menit sampai 2 menit 30 detik. Nah, kalau misalnya great people ketemu, oh, brew time gue lama banget nih, misalnya sampai 4 menit misalnya. Sampai 4 menit masih oke. Tapi kalau misalnya ketemu sampai udah di atas 4 menit, jauh banget, kasarin aja grind size-nya. Sekarang kita coba kopinya. Enak guys. Jadi kalau kalian dapat grind size yang pas, brew time yang pas, rasa kopi kalian tuh akan balance. Ekstraksinya oke. Ini sama persis kayak kita pakai dripper no bypass pada umumnya. Ya gue nggak usah sebut merek-merek, tapi sesimpel ini bisa ngasih rasa kopi yang enak tuh menurut gue udah oke banget. Jadi jangan pernah takut mencoba hal-hal baru, apalagi kalau memang halnya kita ulik sebaik mungkin dengan variabel-variabel seduh yang kita mengerti. Kenapa? Karena ya mungkin dari hal-hal baru tersebut akan tercipta inovasi yang baru, dan itu bisa memberikan solusi kepada banyak orang sehingga ya apapun bisa dihemat mungkin, atau ide-ide baru yang menarik. Jadi ini kopinya enak. Ya gue berharap sebenarnya ada great people juga yang cobain, cuma ya kita jauh, Anda di sana, saya di sini. Tapi kalau great people yang ada di Bandung pengen nyobain langsung seduhan kita pakai ini karena penasaran, bisa datang ke Fugol dan cobain langsung, karena kita lagi jadikan corong IKEA ini line up dripper kita dalam waktu yang panjang ke depan, sehingga orang-orang bisa sama-sama belajar kayak, oh rasanya ternyata seperti ini. Selain variabel seduhnya oke, tentunya gara-gara apa? Gara-gara kopi kita dari Fugol. Jadi cek Tokopedia, cek Shopee, cek Tokopedia shop kita, ada Flores U Anaerobic Natural. Oke, thank you great people. Sekian video kita hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen jika ada pertanyaan, dan share ke teman-teman great people lainnya jika merasa video ini bermanfaat. Thank you, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.